Shalom saudara-saudara. Renungan firman Tuhan, kita lihat Yusuf seorang muda yang sukses. Kita belajar seorang yang masih muda, dia mulai umur 17. Dan kita lihat dalam firman Tuhan di sini katakan, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kita melihat bahwa Yusuf bersama saudara-saudaranya, yaitu pada waktu umur 17 tahun, dia sudah biasa bekerja, saudara. Jadi orang yang ingin sukses dari masa mudanya, dia sudah biasa mengerjakan, yaitu mengembalakan kambing domba. Dan saya melihat kesuksesan Yusuf, yaitu bukan hanya itu, dia punya mimpi yang besar. Dari mimpi yang besar itu, Yusuf mengerjakan, menjadikan semuanya. Kita lihat di sini dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 41 yang berbunyi begini, saudara. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat dan akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf bisa bergaul, bisa menempatkan diri, karena Yusuf punya akal budi dan kebijaksanaan yang baik. Artinya punya karakter yang baik. Kalau lihat perjalanan Yusuf dari saudara-saudaranya yang tidak baik, yang jahat kepada Yusuf, dan akhirnya dia dijeblos juga dalam di penjara karena difitnah. Tapi kita lihat dari perjalanan itu, Yusuf mau dibentuk besi, menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dari benturan dan benturan itu terjadi sesuatu, karena dia punya visi, dia mau rela dibentuk. Jadi untuk melahirkan karakter yang baik, rela dibentuk. Karena apa? Dia punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Artinya dia takut akan Tuhan. Justru dari inilah punya karakter yang baik. Karena itu dia bisa menempatkan diri di mana dia berada, jadi berkat di mana dia ada. Dan yang kedua, Yusuf sukses karena punya visi dan mimpi. Visi dan mimpi. Banyak orang bermimpi, tetapi tidak mau mengerjakan visinya. Dia hanya bermimpi, tapi Yusuf tidak. Dia punya visi, punya mimpi. Dia mau mengerjakan, meskipun menurut pandangan manusia dia tidak bisa, tidak mampu. Dia melewati sesuatu yang tidak memungkinkan. Dia di penjara budak. Tapi saya melihat Yusuf punya mengerjakan impiannya. Jadi jangan kita hanya punya mimpi, punya keinginan, tapi tidak mau mengerjakan. Semuanya akan sia-sia. Tapi Yusuf mau mengerjakan, saudara. Artinya apa? Yusuf mau mengerjakan mimpinya. Jadi saudara dan saya melihat mimpi ini karunia, alat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf karena kasih karunia Tuhan. Karena Yusuf dapat kasih karunia Tuhan, punya karunia mimpi. Karena apa? Dia punya karakter yang baik. Jadi karunia itu pemberian Tuhan, tapi karakter dari dirinya untuk Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan. Jadi dua-duanya harus berjalan.
Jangan sampai hanya berjalan karena karunia tanpa punya karakter yang baik, atau karakter yang baik tetapi tidak punya karunia. Itu tidak akan sukses. Jadi harus punya karunia dan punya karakter yang baik. Karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus untuk mengerjakan visi impian itu supaya berjalan sukses di dalam masa depan saudara dan saya. Itu yang harus Anda ingat, saudara. Dan yang ketiga, Yusuf punya tanggung jawab. Artinya apa yang dipercayakan sama dia, dia kerjakan. Pada waktu dia di rumah Potifar, dia diberikan kunci, tanggung jawab untuk mengolah, padahal dia adalah seorang budak. Tapi dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab, seperti untuk Tuhan. Jadi Anda mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, saudara. Karena itu Yusuf disertai Tuhan. Karena Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Karena apa? Dia mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, seperti mengerjakan untuk Tuhan. Kalau Anda mengerjakan untuk Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan menolong saudara. Tapi kalau kita mengerjakan untuk diri kita, untuk kemuliaan kita, bukan untuk kemuliaan Bapa, maka saya yakin Roh Kudus tidak akan menolong saudara dan saya. Justru dari ini Yusuf berhasil. Dari proses umur 17 sampai umur 30, dalam proses 13 tahun Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Tuhan percayakan kepada dia. Itu yang dia dapat. Jadi Anda harus punya karakter yang baik dan punya karunia. Ini harus berjalan bersama untuk menyampai visi. Dengan apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan berkati seperti Tuhan berkati Yusuf, maka akan terjadi kepada semua orang, semua pemirsa, khususnya anak muda dan remaja. Engkau akan diberkati Tuhan, karena masa depanmu adalah masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun yang terjadi, kalau dunia mengalami goncangan, seakan-akan tidak mungkin. Tetapi kami percaya dalam perjalanan hidup kami dan semua pemirsa di dalam masa yang sulit ini, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami punya visi impian bahwa masa depan kami adalah masa depan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena itu berkati masa depan kami di dalam Engkau Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan lewat hidup kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.